warahmatullahi wabarakatuh. Halo ya Ummu Yuyun. Apa hal sih? Khair alhamdulillah. Alhamdulillah. Kaifa haluki ya ukhti? Huda din wa ala alihi wa ashabihi wa lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana amin ya rabbal alamin. Marilah kita buka pertemuan kita siang hari ini dengan al-basmalah. Alhamdulillah hari ini kita bisa belajar. Kalau perkenalan sudah belajar. Pertanyaan. Kabar di situ ada kabar mufrad, kemudian ada kabar jumlah fi'liyah, kemudian ada kabar dharaf, kemudian ada jar dan majrur. Nah, pertanyaan seperti itu. Ibu Rona belum sadar ya, Ibu Rona ya. Oh iya. Nah, ini pembahasan kita yang kemarin ya, tentang al-khabar. Ini ada pertanyaan. Al-khabar terbagi menjadi dua, yaitu mufrad yang artinya tunggal. Dia jadi khabarnya itu dalam satu kalimat saja, tidak ada kalimat yang lain. Contohnya itu al-waladu naimun. Di situ khabarnya yang mana? Al-waladu naimun. Itu naimun. Nah, jadi di sini kabarnya dia dalam berbentuk mufrad ya. Dalam berbentuk tunggal. Jadi satu kalimat saja.
Meskipun di situ ada al-waladani naimani, di situ khobarnya dalam musanna, tetapi dia satu kalimat, berarti dia khobarnya mufrad satu. Kemudian khobarnya ghairu mufrad itu maka jumlatan au syabihan bil jumlah. Jadi dia khobarnya dalam berbentuk jumlah kalimat atau syabihan bil jumlah yang menyerupai kalimat. Di situ langsung saja ma laisa mufradan itu artinya jumlah ismiyah. Jadi khabarnya itu dalam berbentuk jumlah. Nah, jumlah ismiyah itu apa? Dia terdiri dari mubtada dan khabar. Aliyun abuhu ghaniyun. Di situ. Aliyun di situ mubtadanya, kemudian abuhu ghaniyun itu khabarnya. Tetapi abuhu ghaniyun itu terdiri dari isim, jumlah ismiyah. Gitu. Jadi Ali bapaknya seorang kaya raya. Jadi di situ ghaniyun dia berbentuk jumlah ismiyah atau jumlah yang diawali dengan isim, semua ghaniyun. Kemudian yang kedua jumlah fi'liyah. Jadi khabar kalimat yang diawali dengan fi'il, kata kerja. Contohnya di situ kita ambil contoh satu saja, al-maridu yad'ufu badanu. Artinya seorang sakit itu yad'ufu badanuhu. Jadi badannya akan lemah. Yad'ufu itu lemah. Badanuhu dia sebagai fa'ilnya. Jadi di sini khabarnya yaitu yad'ufu badanuhu. Khabarnya dia dalam berbentuk jumlah fi'liyah, jumlah yang terdiri dari kata kerja yang diawali dengan kata kerja. Atau kalau ada contoh yang lebih gampang lagi, misalnya Ahmadu yadhhabu ilal madrasah. Ahmad yadhhabu ilal madrasah. Berarti yadhhabu ilal madrasah dia sebagai khobarnya. Khobar jumlah fi'liyah. Atau yang nomor 3 ya, dia khobarnya jar dan majrur. Kalau ini lebih mudah huruf majrur, hanya Fatimatu fil fasli. Nah, fil fasli di situ khobarnya dalam berbentuk jar dan majrur. Ada fi, ada huruf majrur. Kemudian al-faslinya dia majrur dengan huruf jar. Jadi al-Fatimatu fil fasli di situ dia khobar jar dan majrur. Kemudian nomor 4 itu berbentuk dzaraf. Dzaraf itu keterangan ya, keterangan tempat. Ada amama, kemudian ada wara'a, ada fauqa, ada ala, di situ dzaraf. Nah, setelah dzaraf itu juga berharokat kasrah. Contoh di situ as-sabburatu amamal auladi. Di situ khabarnya yang mana ya, akhwat? Amamal auladi. Amama al-auladi. Amama di situ khabar dzaraf dan juga dia sebagai khabar. Dan setelah dzaraf amama itu dzaraf al-auladi. Dia setelah dzaraf dia bentuknya al-auladi seperti itu. Nah, jadi dia khabarnya dalam berbentuk dzaraf. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Saya Ustazah. Ya. Yang 41 yang contoh yang
mufrad tadi yang contohnya Alil abuhu maridun. Artinya Ali bapaknya seorang kaya raya ya. Ya, betul. Jadi yang mau dikabarkan di situ itu bapaknya Ali yang seorang kaya raya atau alinya itu yang Bapaknya Aliun abuhu ghaniyun. Jadi di situ bapaknya Ali. Jadi kita ingin mengabarkan bahwa Ali mempunyai bapak seorang kaya raya. Seperti itu. Aliun abuhu ghaniyun. Jadi Ali dia memiliki bapak seorang kaya raya. Jadi kita ingin mengabarkan bahwa Ali itu mempunyai bapak seorang kaya raya. Seperti itu. Kalau misalnya kita contoh lagi yang nomor 3 ya, contoh as-saburatu. As-saburatu launuha aswad. Papan tulis itu warnanya hitam. Launuha aswad, warnanya hitam. Jadi kita menggambarkan bahwa papan tulis itu dia berwarna hitam, bukan berwarna putih. Iya, iya. Oke, syukran. Afwan. Kalau dokter itu pekerja yang rajin gitu boleh? Nggak bisa. At-tabibatu pekerja yang rajin seperti itu ya Bu ya? Iya. At-tabibatu hiya nasyitatun. Jadi at-tabibatu hiya nasyitatun. Nah, hiya nasyitatun di sini dia sebagai jumlah ismiyah. Hiya itu kan isim domir ya, jadi bisa dipakai untuk jumlah ismiyah juga. Seperti itu. Berarti at-tabibatu hiya nasyitatun. Dia seorang yang nasyitah, yang rajin. Seperti itu. Jadi boleh pakai domir? Boleh. Karena domir itu pun termasuk isim di situ. Bisa kita lanjut ke tamrin. Kalau pakai pengganti hiya boleh? Pengganti apa? Kalau pakai pengganti hiya, misalkan. Iya. Boleh. Hiyanya nggak ditulis gitu, nggak tertulis. Nggak ditulis terus at-tabibatu nasyitatun seperti itu. Iya. Nah, kalau misalnya kita nggak pakai hiya, berarti dia mufrad, bukan berbentuk jumlah ismiyah. At-tabibatu nasyitatun misalnya ya. Berarti di situ kabarnya dalam berbentuk mufrad. Tetapi kalau misalnya kita tambahin at-tabibatu hiya nasyitatun. Oh, berarti di situ udah berubah lagi kabarnya dalam berbentuk jumlah ismiyah. Kalau tadi kan saya bilangnya dokter itu pekerja yang rajin gitu. Jadi pakai iya tadi, bukan pakai apa namanya, pakai pekerja gitu.
Karena kalau pakai pekerja bahasanya apa ya pekerja? Karena sebenarnya kalau di dalam bahasa Arab itu kadang susah kita menerjemahkan ke dalam bahasa Arabnya ya. Jadi kalau hiya kita bisa pakai hiya. At-tabibatu hiya nasyitatun. Karena at-tabibah diartikan seorang dokter itu dia adalah yang rajin gitu kan. Berarti udah tahu kalau dia berarti seorang pekerja yang rajin. Jadi kadang kita susah menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Arabnya seperti itu. Jadi bisa kita pakai at-tabibatu hiya nasyitatun. Syukran, Ustazah. Bisa kita lanjutkan, akhwat? Ya, biar lebih paham lagi, kita ambil tadribatnya. At-tamrin. At-tamrin. Apa itu at-tamrin? Latihan. At-tadrib. Yang pertama, sahgalaton. Benarkan apa yang sekiranya kalian lihat itu salah. Nah, jadi di sini ada 4, 5, 6. Nah, di situ ada 6 kalimat, 6 jumlah mufidah. Di situ ternyata sama. Nah, muballighatun. Dia muballighatun. Nah, iya, dia mubtada'nya hiya, otomatis khabarnya juga dalam berbentuk Muannas. Iya, muballighatun. Jadi di situ yang benar muballighatun, ada tak marbutuh. Nah, itu contoh menjawab. Boleh? Dibaca dulu soalnya. Ya, coba. Benar atau enggak? Enggak perlu ditambahin tak marbutoh. Iya. Dia mubtada'nya dia berbentuknya musanna muannas. Oh iya. Musanna muannas ya. 2 Iya. orang muannas. Nah, jadi sebenarnya di 2 harus berbentuk ya muannas. Al-mujtahidatu mahbudah.
Mahbubatu. Di situ musanna ya. Ini musanna. Al-mujtahidatan itu musanna. Jadi khabarnya juga musanna muannas. Musanna. Mahbubatu. Mahbubat. Mubtada'nya ya. Mubtada'nya dia musanna muannas. Muannas. Musanna muannas. Muannas. Jadi khabarnya pun harus musanna muannas. Musanna 2 orang untuk muannas. Jadi yang diubah yang mana, Ustazah? Yang dirubah khabarnya. Khobarnya ya? Ya betul Ibu, yang dirubah kita khabarnya. Khobar jadi mahbubatun gitu ya. Batu. Mahbubatun. Bubani. Mahbubatani. Mahbubatani. Ya, al-mujtahidatani mahbubatani. Baik, ahsantuna. Jadi di situ dia karena mubtada'nya musanna muannas, berarti khabarnya juga harus musanna muannas. Al-mujtahidatani itu musanna 2 orang untuk muannas. Berarti harus kita ganti juga untuk musanna muannas. Mahbubatani. Mahbubatani. Al-mutahidatani. Artinya apa? Mujtahidatu. Nah, sekarang yang nomor 3 ya. Nomor 3. Al-mujtahidatu mahbubatun. Coba Umi Elida. Mahbubatun. Nah, ahsanti, barakallahu fiik. Jadi di sini yang diganti mahbubatun ya, karena dia mubtada'nya jamak, berarti khabarnya juga harus dirubah menjadi jamak. Bagaimana cara penulisannya? Nih, mahbubatun. Dan tak maftuhah. Mahbubatun. Oh, ini di bukunya tidak sama, Ustazah. Nomor 2-nya terbalik di nomor 3. Oh, di itu ya terbalik ya. Iya, yang nomor 3 di saya nomor 3. Oh, seperti itu. Jadi kita lihat yang di ini ya, yang saya share ya. Al-mujtahidatu mahbubatun. Kita rubah menjadi al-mujtahidatu mahbubatun. Nah. 4. Maryam. Ya, ada yang bisa jawab? Fil madrasatu ya. Tabaki fil madrasati. Madrasatu. Maryam tabaki fil madrasah. Karena Maryam di situ muannas ya, berarti kita pakai tabaki. Betul, ahsanti, barakallahu fi. Jadi tabaki.
Tabaki fil madrasah. Pakai ta, bukan pakai antena. Raqmu al-khamis. Kita yang nomor 5. Mirona. Tafadhali Umirona. Ajibi. Coba dijawab. As-saburatu aswadu. Apa nih saja? Aswad itu untuk muzakkar. Kalau untuk anasnya apa ya? Anas aswadu ya Ustazah. Nah, kalau untuk warna dia muannasnya saudau. Saudau. Saudau itu untuk aswad. Kalau untuk apa? Putih. Putih apa bahasa Arabnya kalau putih? Abiyat. Abiyat. Jadi kalau untuk muannasnya baydau. Baydau. Itu. Sekarang lagi kuning apa ya bahasa asfar. Berarti kalau untuk muannasnya apa? Safra'u. Nah, jadi ini contoh-contoh warna di dalam bahasa Arab. Saburatu saudau. Saudau. Fahimtum? Mafhum, bisa dipahami? Baik, kita muslimuna faizin. Tafadhali Umi, Ibu Umi. Ya, betul. Muslimun itu jamak berarti kabarnya juga Al-muslimuna faizuna. baik, ahsanti barakallahu fi. Jadi al-muslimuna fa izuna. Nah, ini contoh cara pada tulisannya fa izuna pakai waw ya. Jadi al-muslimuna fa izuna. Nah, ahsantunna barakallahu fikunna. Jadi ini cara mengganti atau membenarkan. Jadi kita lihat mubtada'nya di kalau mubtada'nya mufrad berarti khabarnya mufrad. Kalau misalnya mubtada'nya muannas, khabarnya juga ikut muannas. Kalau mubtada'nya musanna, berarti khabarnya ikut musanna. Begitu juga kalau ketika mubtada'nya jamak sama dengan entah itu jamak mudzakkar salim atau muannas salim, berarti khabarnya pun harus ikut mubtada'nya, jamak mudzakkar salim atau jamak muannas salim. Itu berarti yang di tulisan nomor 6 itu berarti tulisannya udah benar ya Ustazah ya? Nggak ada yang salah. Ya di buku kita. Yang di buku? Ya. Sudah benar. Ini tulisannya. Beda Ustazah. Yang di buku tulisannya seperti apa? Sudah benar. Sama kayak gitu kayak gitu.
Faizuna. sama Faizuna. Kalau Oh, di Ustazah kan Faizina, kalau di buku Faizuna. Oh, berarti udah benar itu ya? Iya. Oh, seperti itu. Kalau di sini kan di buku saya kan Faizin ya, pakai ya. Nah, berarti kalau yang di buku sudah benar itu Faizun. Kita lanjut ya ke nomor 2. Tamrin yang bagian 2. Uzkuri al-fa'il wa naib al-fa'il wal mubtada wal khabar minal jumalil atiyah. Jadi tolong sebutkan di situ ada fa'il atau ada naibul fa'il, mubtada dan khabar dari kalimat-kalimat yang di bawah ini. Nomor 1, qulubuna ghulfun. Jadi kalau misalnya di situ contoh ya, qulubuna ghulfun, di situ qulubuna sebagai mubtada, ghulfunnya sebagai khabar. Berarti di situ mubtada dan khabar. Jadi kalau misalnya di situ di jumlah tersebut ada fa'il, berarti disebutkan fa'ilnya. Kalau ada ternyata di situ ada naibul fa'il, disebutkan naibul fa'ilnya. Seperti itu. Kita yang ke nomor 2, walamma ja'ahumul kitabu. Di situ mana fa'ilnya atau ada naibul fa'ilnya atau ada mubtada dan khabarnya. Coba Umi Yuyun. Ya. Walamma ja'ahumul kitab. Ja'ahumul. Mana? Kalau di ja'a di sini kan ada fiil ya, kata kerja. Berarti al-kitabu di sini sebagai isim yang terletak setelah fiil itu menjadi apa? Ismi apa kemarin ya? Isim yang terletak setelah fiil kata kerja, dia menjadi apa? Ini al-kitabunya. Mubtada khabar bukan? Tidak, bukan mubtada khabar Umi. Di sini itu ada fiil, kata kerja. Berarti al-kitabunya dia sebagai setelah kata kerja sebagai fa'il. Al-kitabu dia sebagai fa'il. Aku ya. Karena fa'il itu dia terletak setelah fi'il kata kerja, dan dia juga selain itu, selain dia terletak setelah fi'il, tanda-tanda fa'il itu yaitu harokatnya dhamma. Berarti di sini al-kitabunya dia sebagai fa'il. Kalau humul berapa, Ustazah? Ya. Humul kitabu berarti humulnya sebagai apa itu? Dia humnya di situ sebagai maf'ulun bih. Maf'ulun bih yang didepankan, yang diawalkan. Kalau diartikan itu kan dan ketika datang kepadamu kitab. Nah, di situ berarti kitabnya sebagai fa'il, humnya kepada mereka ya, hum itu. Dan ketika datang kepada mereka kitab, di situ kitabnya yaitu kitab
Al-Quran, berarti hum di sini dia sebagai objeknya, maf'ulun bihnya. Ja'a fi'il, hum di sini sebagai objeknya, Alkitab dia sebagai fa'ilnya, Alkitabu pelakunya. Mafhum? Bisa dipahami? Berarti ini belum sempurna ya? Ya. Berarti di sini sebenarnya di sini banyak sekali kalimat setelahnya. Cuma di sini Iya. Berarti yang nomor 2 ini belum sempurna kan? Iya. Iya. Sekarang nomor 3 ya. Yutahhiruha al-ma'u. Kita fokus ke isim di sini al-ma'u. Ada yang bisa menjawab al-ma'u ini sebagai apa? Fa'il, naibul fa'il, atau mubtada atau khabar? Khabar. Al-ma'u. Kalau khabar awali dengan isim, tetapi di sini diawali dengan fi'il yutahhir. Yutahhir berarti di sini fi'il. Pasti fa'il itu. Al-ma'u. Al-ma'u dia sebagai Fa'il. 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 Artinya yutahhiruha al-ma'u. Itu mensucikan dia. Yutahhiruha al-ma. Berarti isim yang terletak setelah fi'il dia sebagai fa'il. Apa artinya tadi saja? Yutahhiruha al-ma. Itu mensucikan dia. Yutahhir itu mensucikan. Apa Ustazah? Air itu mensucikan dia. Ha di sini kan hak domir. Dia itu kemuannas ya. Air itu mensucikan dia. Mafhum? Bisa dipahami? Yang nomor 3. Jadi kalau ada isim setelah fi'il, berarti dia sebagai fa'il gitu. Ya, isim yang terletak setelah fi'il, kata kerja dia sebagai fa'il. Tetapi kalau ada isim yang terletak setelah isim juga, berarti dia sebagai khabar. Contohnya yang ini, yang nomor 1 tadi. Dia di situ ada isim. Wulfun itu isim. Dia terletak setelah isim. Berarti dia mubtada dan khabar. Yang nomor 2, dia isim. Alkitabu dia isim. Tapi dia terletak setelah fi'il. Kata kerja. Berarti dia sebagai fa'il. Nomor 3, yutahhiruha al-ma. Yutahhir, kalau kita tidak tahu ya artinya itu apa. Kita lihat salah satu ciri fi'il itu ada ya-nya. Dia bersambung dengan ya. Yutahhir. Oh, berarti dia fi'il kata kerja. Berarti setelah kata kerja, isim yang terletak setelah kata kerja, dia sebagai fa'il. Kalau nomor 1 artinya apa Ustazah? Ya. Artinya itu apa? Artinya Yang berapa, Ibu? nomor 1. Nomor 1. Artinya apa? Qulubuna ghulfun. Qulub apa? Qulub? Hati kami tertutup. Qulubuna ghulfun. Hati-hati kami tertutup. Itu sebagai khabar dari qulub. Kita nomor 6 ya.
Nomor 2 tadi apa Ustazah? Artinya Ya. Lamma ja'ahumul kitabu. Lamma itu ketika. Dan ketika ja'a itu datang kepada mereka. Dan datang kepada mereka sebuah kitab. Yang nomor 6 sekarang. Nomor 4 ya. Ustazah. Iya, nomor 4. Afwan. Nomor 4. Ini. Alaihi al-wudu'u. Coba Umi Umi Rana. Alaihil udu'u. Udu. Artinya apa ini Ustazah? Alaihi itu terdiri dari ala sama hak domir. Al-wudu'u. Berarti di atasnya ada sebuah wudu. Di atasnya wudu. Berarti dia memiliki wudu seperti itu. Alaihi al-wudu'u. Alaihi al-udu'u. Berarti mubtada khobar ya Ustazah? Ahsan, mubtada khabar. Nah, ini sebagai mubtada dan alaihinya dia sebagai khabar. Jadi dia terbalik. Jadi kadang-kadang mubtada itu dia bisa diakhirkan dan bisa diawalkan. Tetapi alaihi al-wudu, dia al-wudunya sebagai mubtada, khabarnya alaihi. Oh, kebalik ya Ustazah? Ya, dibalik. Jadi kadang-kadang bahasa Arab itu memang boleh didahulukan dan boleh diakhirkan. Jadi mubtada itu dan khabarnya dia diawalkan itu bisa. Kenapa al-wudunya dia sebagai mubtada? Dan al-wudu di sini dia pakai alif lam. Berarti al-wudu di sini dia sebagai ma'rifah, ya kan? Nah, ma'rifah otomatis dia sebagai mubtada al-wudu. Alaihi al-wudu sama seperti Muhammad misalkan alaihi berarti dia mau khabar, asalamnya dia sebagai mubtada. Al-ma'u tahun. Jaribi coba Umi. Ada khobar. Baik, ahsanti barakallahu fiik. Jadi di sini al-ma'u tahurun, al-ma'u sebagai mubtada dan tahurunnya sebagai khabar. Kembali ke nomor 6. Nomor 6, ya'ti ahadakumus syaitanu. Ini asyaitan. Asyaitan dia sebagai apa? Coba Umi. Asyaitan. Ibu Umi, coba Ibu Umi. Asyaiton sebagai isim bukan ya? Isim, betul dia isim. Tapi dia sebagai apa? Fa'il atau naibul fa'il atau mubtada atau khabar? Ya'ti ahadakumus syaitan. Enggak tahu. Artinya apa nih Ustazah? Ya'ti Datang, ahadakumus syaitan datang kepada asyaitan, syaitan datang, syaitan itu kepada salah satu di antara mereka. Ya'ti ahadakumus syaitanu, asyaitan datang kepada salah satu di antara mereka.
Berarti sebagai fa'il gitu. Fa'il, tayyib, ahsanti, barakallahu fi. Jadi asyaiton di sini sebagai fa'il, betul. Sepertinya harus tahu artinya dulu nih Ustazah, baru bisa kita Ustazah. Oh, Iya, kalau nggak tahu artinya nggak bisa. Tahu Ustazah masih meraba-raba. ya kan kita sudah belajar ya, kalau salah satu ciri fa'il, dia isim harokatnya dhammah. Di sini dia berharokat dhammah. Oh, kalau dhammah itu udah pasti fa'il dan dia setelah fi'il. Ya'ti. Dia itu fi'il dan asyaiton dia fa'il. Ahada itu maf'ul. Nah, di sini juga salah satu keindahan Al-Qur'an ya. Ya di sini Ada. ayat Al-Qur'an dia maf'ulun bihnya di depan dan fa'ilnya dia di belakang. Karena biasanya jumlah mufidah dalam bahasa Arab itu ada fi'il, kemudian fi'il, fa'il, kemudian maf'ul, ya kan? Susunannya itu, contohnya, akala al-khubza. Nah, akala dia sebagai fi'il, atiflu dia sebagai fa'il, al-khubza dia sebagai maf'ul, ya, objeknya. Nah, tetapi di sini ya'ti ahadakum asyaiton itu dia fi'il, ya'ti ahada di sini sebagai maf'ul, asyaitonnya dia sebagai fa'il. Jadi didahulukan maf'ulun bihnya, didahulukan sebelum fa'il. Baik, ya asyaiton dia sebagai fa'il. Nomor 7, wala yuqbalu minha syafa'atun. Di sini syafa'ah. Wala yuqbalu minha syafa'atun. Coba Umi Rona. Wala yuqbalu minha syafa'atun. Yuqbalu artinya apa Ustazah? Wala yuqbal, dan tidak kami terima. Dan tidak terima dari mereka syafa'ah. Jadi syafa'ahnya dia sebagai apa? Syafa'ah. Fa'il ya Ustazah. Di situ kita perhatikan, di situ fiilnya dia berbentuk majhul. Jadi setelah fiil majhul dia sebagai apa? Masih ingat tidak? Fi'il majmul. Isim yang terletak setelah fiil majhul dia sebagai apa? Bukan sebagai fa'il tetapi sebagai apa? Bukan fa'il dia, karena di situ ada fiil majhul yang tidak diketahui pelakunya. Jadi isim yang terletak setelah fiil majhul dia menjadi Naibul fa'il. naibul fa'il. Ahsanti. Idzan syafa'ah di situ sebagai naibul Fa'il. karena dia terletak setelah fiil majhul. Yang nomor 8. Boleh dicoba Umi Yuyun. Wallahu mukhrijun ma kuntum taktumun. Wallahu mukhrijun Ma kuntum taktumuna. Allah. Allahu mukhrijun di sini sebagai apa? Allahu mukhrijun
Antum ta'tumuna. Jun, di sini ada 2 nih. Fa'il bukan? Kalau fa'il mana fiilnya? Obar. Mau kabar karena dia terletak di awal dan tidak juga didahului oleh fiil, maka Khobar. Nah, barakallahu fikunna. Kita lanjut. Yang nomor 9. Lihat, tafadhali. Walil kafirina azabun. Zabun. Mubtada khobar saja. Asanti, barakallahu fi. Jadi lil kafirin dia mubtada, azabunnya dia sebagai khabar. Khobar. Nah, karena dia dua-duanya isim, kalau dua-duanya isim berarti dia mubtada dan Khobar. khabar. Ya, ini nomor 10 yang terakhir, Umi. Ibu Umi. Tafadhali Ibu Umi. Wala yukhaffafu anhumul azab. Al-azab. Atas mereka azab. Fa'il bukan Azabun itu isim. Isim. Dia sebagai apa? Fa'il. Ya, Fa'il. Coba kita perhatikan. Di situ fiilnya yukhaffaf. Dia fiil majhul. Berarti azabnya dia sebagai sim. Fa'ilul fa'il. Sebagai apa? Naibul fa'il. Naibul fa'il. Al-azabu dia sebagai naibul fa'il. Setelah fiil majhul. Nah, apa sih contoh ciri-ciri fiil majhul? Untuk fiil mudhari, ya, untuk fiil mudhari dia didammahkan awalnya dan difathahkan sebelum akhirnya. Nah, jadi salah satu ciri-ciri fiil majhul dia awal hurufnya itu dia pasti berharokat dhammah dan sebelum akhir dia berharokat fathah. Itu salah satu contoh atau ciri dari fiil majhul. Berarti isim yang terletak setelah fiil majhul dia sebagai naibul fa'il. Naibul fa'il. Karena ini yukhaffaf, dia pertamanya yu di situ dhammah. Fa dia fathah, yukhaffafu. Berarti dia fiil majhul. Nah, misalnya contoh yang lain dari yadribu. Nah, kalau kita rubah menjadi fiil majhul menjadi apa? Yadribu. Yufrabu. Rabu. Naam. Ya'kulu. Yu'kalu. Yu'kalu. Kalu. Naam. Yu'kalu. Kalau yashrabu. Yushrabu. Yushrabu. Ahsantun. Kemudian tadhabu. Tushabu.
Udhabu taktubu. Tutubu. Tutabut. Tastubu. Tabu. Nah, ini artinya juga berubah ya. Kalau taktubu menulis, kalau tuktabu dia ditulis. Nah, secara arti pun berbeda. Jadi kalau nulis, kalau tuktabu dia ditulis. Maka dari itu kalau fi'il majhul dia tidak membutuhkan pelakunya. Jadi misalnya tuktabu ad-darsu. Pelajaran itu sedang ditulis. Nah, di sini tidak membutuhkan pelakunya. Siapakah yang menulis? Apakah seorang thalib atau seorang ustadz gitu. Jadi secara arti pun dia berubah dari menulis menjadi ditulis. Itu salah satu ciri dari fi'il majhul. Ada pertanyaan? Nomor 10 artinya apa, Ustazah? Wala yukhaffafu anhumul azab, dan tidak kami ringankan atas mereka atau dari mereka azab. Dan tidak diringankan bagi mereka itu azab. Jadi azabnya mereka itu tidak diringankan. Azabnya mereka tidak diringankan. Yukhaffaf itu yukhaffaf itu diringankan. Ada pertanyaan lagi? Sebelum kita al-farqu bainal jumlah al-fi'liyah wal jumlah ismiyah, perbedaan antara jumlah fi'liyah, kalimat yang diawali dengan fi'il dan kalimat yang diawali dengan isim. Fit tarkib dalam susunannya. Kita lanjut ya. Setelah yang dapat kali Iqra'i Yuyun. Ya. Minal jumlah fi'liyah, tolong bacakan contoh-contoh jumlah fi'liyah. Ya, jalisul waladu. Ya, jelisu al-aula. Yang bawahnya lagi. Tarkudu al-banat. Baik. Kemudian al-jumlah ismiyah, tafadhali Ummi Rona iqra'i. Contoh dari jumlah ismiyah. Al-jamilatul ismiyah. Al-waladu yajlisu. Al-auladu yajlisuna. Al-bintu tarkudu. Al-banatu yarkudna. Baik, ahsanti, syukran ya Umi Rona. Jadi kalau kita perhatikan di situ ada jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Jumlah fi'liyah yang pertama yaitu ya jelisu al-waladu. Ya jelisu al-waladu. Di situ fa'ilnya al-walad. Nah, al-walad pakai dhamir huwa ya. Pakai dhamir huwa. Nah, jadi al-waladu ya jelisu al-waladu. Ya jelisu al-aulad. Kita perhatikan di situ al-aulad itu jamak ya. Ya. Nah, tetapi meskipun dia fa'ilnya jamak, fi'ilnya tidak mempengaruhi. Dia tetap memakai dhamir huwa.
Yajlisu al-aulad. Jadi meskipun fa'ilnya dia jamak, tetapi karena dia jumlah fi'liyah yang diawali dengan fi'il, dia tidak mempengaruhi fi'ilnya. Fi'ilnya tetap domir huwa. Satu, untuk satu. Kemudian yang nomor 3, tarkudu al-bintu. Tarkudu itu artinya apa? Tarkudu tidur. Tarkudu itu tidur. Jadi al-bintu tarkudu. Seorang anak perempuan itu sedang tidur. Nah, al-bintu di situ mufrad. Berarti kita pakai domir iya. Iya, ya kan? Tarkudu al-bintu. Kemudian yang nomor 4, tarkudu al-banatu. Al-banatu itu jamak. Jamak, ya kan? Jadi, meskipun dia jamak, fiilnya tetap domir mufrad, domir hiya. Seperti itu. Ini ketika jumlah fi'liyah. Jadi jumlah fi'liyah, jumlah yang diawali dengan fi'il, dia tetap dalam keadaan mufrad meskipun fa'ilnya dia musanna atau fa'ilnya dia jamak, seperti itu. Jadi dia tidak mempengaruhi fi'ilnya. Fi'ilnya dia tetap mufrad. Ini mufrad ya. Yajlisu al-aulad. Meskipun dia fa'ilnya al-aulad jamak, anak laki-laki banyak ya. Nah, misalnya ini tarkudu al-banat. Jadi fa'ilnya meskipun dia jamak, tetapi fi'ilnya kata kerjanya dia dalam berbentuk hiya. Satu. Jadi nggak boleh dia ikut-ikutan berbentuk jamak. Seperti itu. Mafhum? Bisa difahami al-jumlah fi'liyah? Bisa. Kita jumlah ismiyah ya sekarang. Al-jumlah ismiyah itu jumlah yang diawali dengan isim. Contohnya di situ yang pertama al-waladu yajlisu. Nah, ketika dia diawali dengan jumlah ismiyah, fiilnya mengikuti, karena di sini waladu dia jamak, berarti yajlisuna dia ikut-ikutan jamak. Beda sama yang tadi, beda sama yang jumlah fi'liyah, meskipun dia isimnya jamak, tetapi fiilnya dia tetap satu. Kemudian al-bintu tarkudu. Di situ al-bintu mufrad ya, hiya. Jadi tarkudu. Al-banatu yarqudna. Al-banatu dhamir hunna. Nah, karena dia diawali dengan jumlah ismiyah, berarti fiilnya pun berubah menjadi dhamir hunna. Gitu. Mafhum? Itu perbedaan antara jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Kalau jumlah fi'liyah, dia isimnya atau fa'ilnya tidak mempengaruhi fi'il, tetapi kalau jumlah ismiyah, isimnya dia mempengaruhi fa'il. Jadi isimnya ini dia mempengaruhi fi'ilnya. Ketika isim jamak, berarti dia jamak juga. Ketika dia mufrad, berarti fi'ilnya pun ikut mufrad. Seperti itu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan?
Baik, kalau nggak ada pertanyaan kita tutup dulu ya. Akhirnya alhamdulillah berarti hari ini kita mempelajari atau al-farqu baina dan kita mempelajari tentang khobar. Baiklah, kita cukupkan sampai di sini dengan lafaz alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.